Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang konversi dosis. Jadi konversi dosis itu berarti kita mengkonversi atau merubah dosis. Nah, yang akan kita konversi adalah dari dosis manusia ke dosis hewan. Biasanya ini kita pakai pada percobaan di laboratorium untuk uji farmakologi. Nah, contoh sederhana adalah yang paling gampang itu paracetamol misalkan. Nah, paracetamol ini kan dosisnya itu 500 mg. Ini adalah dosis paracetamol. Nah, kadang di laboratorium itu kita punya keterbatasan gitu. Jadi di laboratorium itu ada yang kita punya paracetamol murni serbuknya, tapi ada juga yang tidak punya. Nah, kalau tidak punya misalkan yang tersedia adalah bentuk tablet misalkan. Nah, tablet paracetamol itu kan dia mengandung zat aktif dan ada juga mengandung zat tambahan, zat pengikat, zat pengisi dan sebagainya. Jadi berat si dosisnya aja, zat aktifnya aja itu 500 mg. Kalau ditambah zat tambahan maka pasti bobot tablet tidak mungkin sama dengan 500 mg. Anggaplah di sini bobot si tablet paracetamol itu bobot tabletnya 650 mg. Nah, kalau kita disuruh mengkonversi dosis, kita pakai yang mana? Pakai yang 650 kah atau yang 500? Kan itu jadi pertanyaan berikutnya. Maka apa di sini harus dilakukan? Yang kita lakukan adalah lihat pertanyaannya. Kalau yang ditanyakan adalah konversi dosis, maka dosis bukan berat tabletnya. Jadi ini konversi 500 mg. Sekarang misalkan kita mau mengkonversi ke hewan uji. Hewan uji yang digunakan itu adalah tikus. Konversi dari manusia ke tikus dengan berat badan tikusnya 200 gram itu adalah 0,018. Jadi kita langsung masuk perhitungan berapa konversi dosisnya. Kalau yang ditanya adalah konversi dosis, maka tinggal dikali 500 mg dikali 0,018. Hasilnya ini 9 mg. Artinya ini adalah dosis untuk tikus dengan berat badan 200 gram itu 9 mg. Kalau kita manusia dosisnya 500 mg gitu. Nah, biasanya ketika kita menulis suatu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, kita akan menuliskan dosis di sana. Kalau yang kita tuliskan adalah dosis hasil konversi, yang mana ya ini akan kita tulis gitu, bukan yang 650 mg. Tapi balik lagi tadi yang sudah saya sampaikan, kadang di lab itu kita keterbatasan sehingga mau tidak mau kita menggunakan paracetamol yang sediaan tablet. Nah, maka kan ini kita punya berat tabletnya 650 mg. Kalau 9 mg ini tadi itu yang 500 mg, kalau 650 maka berapa? Di sini ada dua opsi untuk menghitung. Jadi ada kelanjutan dari sini, ada cara yang mudah, cuma semua cara itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya gitu. Nah, sekarang saya contohkan lagi opsi berikutnya. Nah, ini saya hapus. Saya lanjut lagi. Tadi kan kalau yang awal itu konversi dosis 500 mg dikali 0,018 itu jawabannya 9 mg untuk tikus dengan berat badan 200 gram. Nah, kalau tadi yang kita punya sedianya adalah tablet. Berat tabletnya berapa? 650 mg. Ada dua cara untuk menyelesaikan ini. Cara yang pertama adalah 500. Cara yang pertama itu ini tadi 9 mg itu kan di dosis zat aktif 500 mg. Jadi 9 mg ini itu yang 500 mg. Sekarang bobot tablet kita itu 650, maka ditulis ini 650 mg. Di sini akan dicari berapa X-nya. X ini tinggal kita kali silang. X sama dengan 9 mg dikali 650 mg dibagi 500 mg. Tinggal kita coret, kita kali 9 dikali 650 dibagi 500. Dapatlah hasilnya 11,7 mg. Nah,
11,7 mg di sini maknanya adalah zat aktifnya itu 9 mg. Nah, habis itu zat tambahannya itu sisanya. Jadi zat tambahannya itu 2,7 mg. Kelebihan cara ini adalah ini caranya memang bertahap. Jadi dari tahapan konversi dosis dulu baru masuk ke cara ini. Jadi ada 2 tahapan. Caranya memang lebih panjang, tapi kelebihannya adalah kita bisa mengetahui berapa sebenarnya dosis atau kandungan zat aktif yang sesungguhnya. Nah, itu kelebihan cara yang pertama. Cara kedua seperti apa? Cara kedua itu cara sederhana, ini mungkin yang teman-teman sering mendengar, tinggal dikali aja 650 mg, jadi ini si bobot tabletnya, itu dikali dengan konversi 0,018, hasilnya itu pasti sama. Jadi langsung 650 dikali 0,018, hasilnya sama 11,7 mg. Ini sama. Cara kedua ini lebih praktis, tetapi kalau teman-teman langsung mengerjakan cara kedua, ketika ditanya berapa sebenarnya zat aktifnya, berapa dosis sesungguhnya, maka nggak akan ketemu. Kalau mau mencari berapa dosis sesungguhnya harus dari tahap awal ini tadi, gitu. Nah, jadi itu secara singkat penjelasannya untuk perhitungan konversi dosis. Nanti saya contohkan beberapa contoh lagi. Tuh, jadi pahami dulu poin di sini adalah yang banyak teman-teman bingung, yang mau dikali itu 500 mg atau 650 mg. Jadi dengan video ini semoga bisa terjawab. Jadi tidak ada yang salah, hanya semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Nanti kita menjawabnya tergantung dari soal yang diberikan gitu. Tapi biasanya yang akan kita tuliskan di artikel untuk dipublikasikan konversinya yang mana ya, dosis, namanya aja konversi dosis, bukan konversi berat tabletnya. Tuh. Oke, baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.